sangat aware kalau kita mungkin we are not able to be a good parents gitu. That's why kan banyak yang Nggak child ada free yang sekarang. able menjadi seorang orang tua yang perfect. Anak itu kan seorang pribadi yang memang Tuhan izinkan ada di dunia ini lewat kita. Nah, once kita sudah mau, yaudahlah kita punya anak, let's say. Ya udah dengan kita berhenti traumanya, program. dengan traumanya Debbie, dengan dengan pemikiran yang seperti itu, tiba-tiba mereka dapat anak. Nah itu agak susah ya, karena mereka Susah memutuskan kan? enggak Tapi kan gitu ya. awalnya tuh netral. Ya. Misalnya dari contohnya Miss sama Ken tadi itu kan, kamu kan ini mengumpamakan Iya. bukan sungguhan ya, mengumpamakan misalnya ada Aku yang nggak nggak pengen misalnya. itu bukan final, karena kita masih terus berlangsung kan, journey-nya itu Iya, terus iya, berlangsung. iya, iya. Thank you for saying yes, ngobrolin tentang anak dan keturunan pasti nggak gampang. Do you guys agree with that? Not. Not agree. Jadi buat kamu ngomong tentang anak keturunan itu enteng? Iya, enteng bagi aku ya, nggak tahu kalau Debbie. Enteng sih. Jadi definitely it's Iya. okay. Oke. Tahun ini tahun keberapa nikah? Tahun ini ya. Sama kayak mereka dong Iya. sebenarnya. Tahun ya. keberapa kita nikah? 11 tahun ya. Iya. Oke. Kita menikah di bulan yang sama anyway. Iya. Tahun yang Fun sama. fact. Oke. Pacaran berapa tahun kalian? 3. 3 tahun. Kita pacaran 7 tahun. Sama pacaran pernah bahas soal anak nggak? Pernah. Jadi waktu itu bahas pengennya punya 1 anak, ya kan. Terus sempat ada trauma sedikit gitu ya, ada kejadian. Terus akhirnya aku yang waktu itu memutuskan udah kita nggak usah punya anak dulu aja, Oke. gitu. Pada saat pacaran. Menjelang menikah. Oh. Traumanya apa ya? Aku baru tahu. Plot twist iki. Tolong ini jangan dimasukkan. Iya. Jadi terus waktu itu Jack bilang, lo jangan, kita lebih baik punya 1 anak gitu. Tapi terus seiring berjalannya waktu kami terus nyoba, ternyata juga gagal. Terus akhirnya Jack bilang ya udahlah kita nggak punya anak ya nggak apa-apa. Oke, gitu. jadi sempat nyoba program hamil. Sempat. Apa aja? Cuman 1 ya waktu itu ya. Ke beberapa dokter sih sebenarnya. Promil alami Nah, gitu ya. Iya. Ya. Pakai pil penyubur Iya, gitu. iya. Terus senggamanya diatur tanggal berapa. Iya. Sempat ada program-program kayak Oke, gitu. itu di awal pernikahan ya. Justru enggak. Jadi awal pernikahan itu karena kami mau menunda kan memang. Mau menunda, jadi saya yang minum pil KB. Oke. Terus ternyata pil KB-nya nggak cocok. Nggak cocok, akhirnya ya udah saya berhentiin kan. Terus setelah itu karena memang pada dasarnya bulanannya juga nggak teratur. Setelah minum pil KB itu justru semakin menjadi-jadi. Jadi Jadwal mens kacau gitu. jadi sempat nggak mens itu 6 bulan, sempat pendarahan itu 2 bulan. Jadi tiap hari selalu ada darah yang keluar. Dan waktu itu kenapa ya kok sampai 2 bulan aku biarkan itu? Karena aku mikirnya mungkin sebentar lagi berhenti, tapi nggak berhenti. Ya akhirnya pergi ke dokter itu. Gitu. Oke. Gimana rasanya udah program hamil terus gagal? Apakah karena memang sempat kepikiran nggak pengen punya anak, jadi kegagalan itu tidak terlalu berasa? Atau Iya. gitu ya? Sangat nyantai karena Nyantai, memang iya. Jadi istilahnya udah cukup dipikirkan benar-benar matang ya. Ya. Terpicu trauma kalau saya. Oh. Terpicu rasa takut. Jadi karena saya juga punya idealisme tertentu ya. Jadi waktu itu mikir, kalau jadi orang tua itu harus kayak gini. Jadi akhirnya ketakutan sendiri. Traumanya ini mungkin trauma perlu dijelasin trauma tentang apa gitu. Jadi ngelihat ada banyak anak yang orang tuanya kurang cukup care atau ya saking care-nya sampai anaknya terlalu dimanja. Mistreated gitu ya. Iya. Jadi Mistreated, spoiled. Benar. Jadi akhirnya waktu itu karena juga sebagai guru, jadi kan tahu banyak juga ya. Kalau sama anak itu mestinya kayak gini. Jadi akhirnya ketakutan sendiri loh. Nanti kalau aku punya anak, terus anakku nggak sesuai dengan maksudnya, aku nggak bisa mendidik dia, aku nggak bisa memperlakukan dia sebagaimana yang aku tahu. Nanti dia gimana? Kalau dia kepahitan sama aku gimana? Kayak gitu. Jadi istilahnya sebenarnya bukan trauma mungkin, tapi lebih ke ketakutan kan ya.
Ya, yang itu memang lebih besar dipicu, terus ada yaitu Trauma ada tadi. sedikit. Oke. Trauma masa kecil mungkin ya. Iya. Tanggapan suami gimana pas istri ngomong nggak pengen punya anak gitu? Iya, jadi sebenarnya aku juga mungkin salah satu one of a kind ya, dimana santai banget, malah sempat berpikir nggak apa-apa nggak punya anak. Tapi memang ketika saya renungkan lebih dalam lagi, iya ya memang kadang itu dari niatan itu kan juga bisa katakanlah Tuhan berkata lain kasih kita anak gitu. Terus aku udah sempat punya perasaan nggak pengen punya anak, itu kan bisa menimbulkan penolakan gitu loh sama anak. Nah dari situ aku mulai jaga omongan. Oke. Jadi ketika ditanya orang, jawabannya selalu oh iya belum dikasih. Kalau dikasih happy, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya, karena sebenarnya deep down juga kadang pertanyaan itu tuh kayak menyudutkan juga ya, kayak aku kayak nggak pengen dikasihani juga sebenarnya, karena memang kayak beda kalau aku kepingin banget terus kayak ternyata belum, aduh kayak orang kasihan ya kamu kepingin tapi kok belum dapat gitu. Nah sementara saya ini netral gitu kan, jadi nggak apa-apa gitu loh kalau enggak, kita siap hidup berdua gitu. Jadi aku mencegah perasaan awkward ketika mereka tuh merasa kasihan sama aku kayak gitu sih. Jadi ya itu mungkin one of a kind ya. Iya, tapi kok bisa, maksudnya suami dan istri itu sudah sepakat. Yang satu mungkin masih belum kepingin atau bahkan cenderung tidak karena ada ketakutan dan trauma. Suami juga merasa ya kalau ada nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Apakah di semua aspek pernikahan seperti itu atau spesifik untuk anak ini? Iya, karena pernikahan itu kan 2 orang ya. Jadi karena kami cuma berdua, jadi 2 orang. Jadi saya rasa kalau 2 orang itu harus sepakat gitu. Apapun yang dilakukan, mau punya anak ataupun enggak, ya sepakat. Kalau nggak sepakat pasti akan jadi konflik gitu. Jadi sumber konflik. Jadi sebisa mungkin kami sepakat dalam segala hal. Kalaupun ada yang nggak sepakat, selalu ada ya, selalu ada perbedaan. Tapi kalau kami bisa cari jalan tengahnya, atau ya paling gampang kami berdoa, kami cari kehendak Tuhan apa. Jadi dari situ ya udah kita sudah sama-sama tahu, oke ini kehendak Tuhan, ya udah ayo kita jalani. Gitu. Kalau dari Cik, Iya, kalau dari aku sih ada fase-fasenya. Maksudnya di awal kan kita sempat kayak ganti-ganti gitu loh. Kalau nggak salah ya awalnya sih aku nggak keberatan punya anak. Maksudnya aku ini kayak oh ya pada umumnya orang nikah berkeluarga ya ada anak. Jadi nggak ada salahnya kalau pengen punya anak tuh nggak ada salah. Tapi bukan keinginan yang menggebu-gebu kayak harus punya, itu waktu itu nggak ada. Benar-benar netral. Terus Debbie sempat menyuarakan di fase berikutnya ya, dia menyuarakan kalau kita nggak ada anak gimana. Nah, which is aku juga nggak apa-apa gitu waktu itu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ada kayak angan-angan gitu ya. Kira-kira kalau perpaduan antara aku dan Debbie itu gimana ya? Kayak kemarin kan sempat lihat story-nya. Pakai AI dong. Iya, pakai AI ya. Jadi kelihatan itu ada penasaran. Terus ada momen-momen di mana memang berimajinasi ya. Kayaknya kalau misalnya pas waktunya pergi bareng atau di mobil itu misalnya kan biasanya berdua, kalau ada anak gimana ya rasanya. Nah, seperti itu. Itu ada lah momen-momen seperti itu. Terus ada fase lagi di mana kayak kita sama-sama kayak nggak masalah kalau nggak punya anak dan kita bisa hidup berdua aja nggak apa-apa. Jadi menurutku kesepakatan itu bisa menyesuaikan season dari pernikahan kita. Dan memang sebenarnya pada waktu periksa dokter udah bilang aku yang nggak subur gitu. Jadi waktu itu karena sempat promil, terus waktu promil itu kan saya dikasih obat hormon ya. Ternyata obat hormon itu justru membuat tubuh saya bereaksi seperti apa ya? Reaksinya itu tidak seperti yang saya harapkan. Selain gaining weight, juga ada kiste akhirnya. Karena sebelum promil itu, sebelum saya minum obat-obatan itu kan memang benar siklus saya ini nggak selalu reguler. Tapi waktu saya periksa kandungan saya oke. Ovarium dan indung telurnya oke. Setelah itu nggak tahu saya lupa berapa bulan timbul kista gitu. Nah kista ini memang waktu itu dokternya bilang ini nggak berbahaya,
kemudian dilihat dari ukurannya ini masih kecil, nggak usah diambil dulu. Saya nunggu sekitar berapa tahun sambil saya doa ya, maksudnya saya waktu itu juga sangat percaya kista saya ini aman, bukan sesuatu yang berbahaya. Dan saya sempat doa, oke, kalau Tuhan ini kalau sampai tahun ini ternyata kistanya itu nggak hilang, ya udah saya mau operasi. Akhirnya memang kistanya itu nggak hilang, tapi dia mengecil, gitu. Jadi memang saya, oke, berarti ini obat hormon nih, bukan karena genetik atau gitu. bawaan tubuh gitu ya. Ada pemicunya ya. Iya. Jadi okay. akhirnya ya udah kalau gitu ini kista diangkat. Terus dokternya juga bilang kalau kamu mau punya anak, bayi tabung. Dia bilang gitu. I see. Yang menarik itu tadi pada saat pacaran mereka itu sempat kepikiran punya anak, terus nggak punya anak. Terus pada saat promil itu berarti pada saat di season lagi kepingin punya anak, atau tetap ada ketakutan? Tetap ada ketakutan ya. Oke. Tapi karena orang tua juga bilang, kan seringkali kalau pulang atau pergi ke rumah mertua gitu, ini loh ada dokter ini loh ada yang aku bisa pijit hamil apa kayak gitu. Terus aduh enggak lah gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah, ayo kita coba aja. Biar pokoknya kita nyoba, mereka tahu kita nyoba, kalau gagal ya sudah gitu. Apakah pada saat mencoba itu hanya supaya orang-orang kayak sebuah syarat aja atau orang-orang? Iya sih. Ya soalnya kan mungkin apalagi kalau kita bicara masalah orang tua di Indonesia ini kan mostly mereka akan mengupayakan banyak cara ya untuk anaknya itu punya keturunan. Ya. Salah satunya yaitu langsung dikasih fakta-fakta bahwa ini dokter ini bagus apa segala macam ya. Ada juga yang cara-caranya itu persuasifnya itu loh anaknya si ini loh lucu apa segala macam. Kita juga mengalami berbagai cara dan bujukan dari orang tua ya. Dan bukan hanya orang tua, orang sekitar juga. Ini loh adikmu sudah punya anak, kamu nggak pengen tahu. Tapi tidak tergoyahkan ya dengan segala macam itu tuh tetap nggak pengen punya anak ya. Iya, karena ketakutan saya justru lebih besar sebenarnya. Oke, I see. Tapi ya itu ya, mungkin yang posisi terkini itu bukan nggak punya anak, tapi ya itu maksudnya kayak netral ya posisinya, tidak menolak juga gitu. I see. Oh jadi sekarang lagi di seasonnya netral tapi tidak promil apapun, cuman aktivitas suami istri seperti biasa. Betul, gitu ya. betul. Oke, bagaimana dengan ketakutan yang dulu ada ini? Apakah sekarang sudah menurun, jadi sudah di posisi netral atau gimana? Sebenarnya masih ada, tapi sudah jauh menurun. Karena akhirnya kan saya juga dealing with my own trauma. Saya juga menghadapi rasa takut itu. Terus banyak juga ini ya, kayak sebenarnya kalau punya anak itu kan kehendak Tuhan ya. Dan kalaupun saya dipercayakan anak, ya itu berarti Tuhan akan memperlengkapi gitu. Kalaupun ada kesalahan, ya enggak apa-apa salah gitu kan. Karena selama ini bayangan saya orang tua nggak boleh salah gitu loh. Nanti kasihan anaknya nanti ngadepin ini gitu. Padahal ya sudahlah, kita percayakan aja sama kemahakuasaan Tuhan. Kita percayakan sama kebaikan Tuhan. Ya sudah gitu. Jadi itu yang membantu saya untuk menghadapi rasa takut itu. Tapi kalau untuk itu ya, aku percaya itu gini. Orang tua nggak boleh salah. Pada umumnya ya seharusnya tidak boleh salah. Tapi bagaimanapun juga human makes mistakes. Ya. Terus kalau sudah salah gimana? Nah kalau sudah salah itu sebenarnya proses pembelajaran anak tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga seorang anak itu pasti memerlukan sebuah proses belajar. Apapun kondisinya, apapun caranya. Punya orang tua yang salah, ditempatkan di keluarga yang istilahnya yang broken, ditempatkan di keluarga yang abusive apa segala macam, ya itu akan ada waktunya sendiri-sendiri. Ya. Either mereka bisa mempelajari itu menjadi suatu hal yang lebih baik, atau mereka akan repeat the same cycle again. Ya, tapi bagaimanapun juga, ya. Kembali lagi, setiap orang itu dilahirkan ada perannya masing-masing. Ya. Kita itu nggak bisa ngomong
kenapa Tuhan ya aku kok dilahirkan? Tapi pada kenyataannya ketika kita ini dilahirkan, ya, perannya kita ini mungkin nggak kelihatan sekarang. Tapi mungkin 20 tahun lagi, mungkin pada saat kita punya anak lagi apa segala macam. Having a trauma is a good thing. Ya kan? It means that kita ini aware. Tapi yang menarik adalah somehow aku bisa relate. Karena baru beberapa hari yang lalu aku ngomong sama Ken juga, kayaknya mungkin aku ini nggak aware kalau mungkin some part of myself itu ada ketakutan untuk punya anak. Karena aku posisi anak yang ya sometimes aku merasa I think my parents can do better gitu. Sebagai anak aku tuh merasa kalau nggak diginiin efeknya ini gitu loh. Jadi kemarin aku juga ngomong sama Ken. Jadi journey-nya tiap orang kan nggak sama. Masalahnya aku tuh nggak aware kalau ternyata mungkin aku tuh ada sedikit ketakutan atau bukan ketakutan kalau aku lebih ke enggan atau merasa cukup berdua. Jadi kayak nggak apa-apa, we are happy enough gitu. Makanya in this journey Ken juga banyak ngomongin aku. Dia ngomong, ya itu kayak yang barusan dia ngomong, it's okay to make mistakes gitu. Dan kamu harus selesai dulu dengan dirimu. Memang there's no such perfect parents, tapi yang imperfection itu yang juga bikin anak-anak tuh juga belajar. Kalau kita tuh nggak sempurna. Jadi aku akhirnya ngomong, hanya milik Tuhan iya, jadi akhirnya aku ngomong sama Ken, mungkin kita juga harus lebih banyak diskusi dan kamu sebagai pasanganku bantu aku untuk rilis keengganan dan ketakutanku. Karena aku merasa yaitu untuk jadi orang tua, apalagi kita tuh sama-sama guru kan. Anyway kita sama-sama guru dan kita tahu parenting ini menghasilkan anak seperti ini. Ayah yang tidak hadir membuat anak seperti ini. Bahkan kita lihat fenomena zaman sekarang, orang tua yang hadir dari keluarga bahagia, anaknya aja bisa, aku nggak bilang apa ya, bisa melakukan hal-hal yang ternyata di luar norma, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang mendukakan hati orang tua gitu. Padahal mereka dari happy family nih gitu. Jadi aku sama Ken tuh berpikiran kalau kita jadi parents terus kita nih harus seperti apa gitu loh. Benar-benar sense of control-nya ini memang aku harus belajar juga gitu. Ya, mungkin seperti ini tuh bisa dibilang overthinking kali ya. Iya. Iya kan? Soalnya apa sih? Kalau atau kita sangat aware kalau kita mungkin we are not able to be a good parents gitu. That's why kan banyak yang nggak ada yang sekarang able menjadi seorang orang tua yang perfect. Nggak akan ada. Ya kan? Makanya aku ngomong ini sebenarnya ya apa nggak ini nggak overthinking gitu loh. Soalnya gini. Perfeksionis kalau aku. Nah, perfeksionis, overthinking. Sekarang gini, punya anak nggak punya anak, ya kan? Pada kenyataannya nggak semudah itu kita bisa atur ya. Satu nggak bisa diatur, ya kan? Kedua, it's our choice to be happy. Ya, it's our choice to be happy. Jadi kalau memang mau bahagia, yaudah punya anak bahagia. Kamu hari itu bahagialah. Gitu loh. Kita happy moment. Benar. Dengan maksud yang baik ya, mereka tuh care sama kita, sayang sama kita, aku nggak menyalahkan mereka, tapi kan mereka bilang, kalau ada anak tuh happy apa segala macam. Mereka juga nggak gamblang ngomong kalau kamu nggak ada anak nggak happy, enggak. Tapi karena berulang-ulang dari orang yang berbeda-beda, karena itu mungkin normanya di negara kita kebanyakan gitu dan mungkin mostly. Jadi kesannya enggak sih, aku kayaknya kayak berdua pun aku happinessku tuh udah full gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kayak ada puzzle yang hilang terus harus dilengkapi baru kita happy, itu aku nggak merasakan itu gitu. Karena aku merasa udah punya full happiness. Jadi kalian nih, can you guys call yourself child free by choice atau gimana? Atau nggak child free juga karena sekarang juga nggak jaga, tetap sedikasihnya. Iya. Dulu dibilang child free by choice juga enggak ya, kan memang dari keadaan tubuh juga. Terus karena terpicu itu juga. Jadi kalau terpicu ketakutan mungkin child free by choice. Tapi kalau mengenai keadaan tubuh by nature ya. Iya, by nature pada akhirnya karena nature selection. Sudah diminumin obat pun malah efeknya negatif ke tubuh gitu. Tapi jujur kalau aku merasa kayak orang yang benar-benar kepingin, mungkin kayak Ken sama Rosi juga kan mengeluarkan upaya itu maksimal gitu. Makanya waktu aku ngikutin story-storynya kalian itu ya, itu kan ada ceritanya, ada yang belain kalian. Nanti ya kalau benar
sudah ada anak, anaknya ini harus lihat nih perjuangannya papa mamanya itu berjuang semaksimal itu. Iya. Nah dari situ aku tuh kayak mulai comparing kan, kayaknya kita nggak segitunya, usahanya tuh nggak semaksimal itu. Jadi kalau boleh jujur mungkin bisa dikategorikan sebagai by choice. Jadi karena aku juga tahu ada obat hormon itu, jadi ya. Oh ya, menghindari. Jadi akhirnya aku menghindari gitu loh. Jadi Ya, segala macam promil yang melibatkan obat-obatan, aku nggak mau. Iya, Gitu. kalau aku sih mikirnya nggak sampai kayak langsung ke IVF, tapi waktu kita dulu sempet ke dokter, itu kan dia dijadwal balik lagi tanggal sekian ya. Nah kita tuh kayak, aduh nggak balik ya nggak apa-apa gitu. Sampai sempet karena udah lama nggak balik, kita harus kayak cari dokter baru lagi untuk memulai lagi dari awal. Aku mungkin highlight ke situnya sih. Kalau misalnya yang IVF ternyata, oh ya kalau hormonnya nggak kompatibel ke tubuh ya udah. Oke. Apakah ini bukan kayak jadi ini ya, excuse malah? Karena kan kalau kita namanya usaha kan harus maksimal gitu. Do you guys think kamu usaha maksimal untuk ini kalau beneran pengen gitu? Ini diskusi ya. Iya, benar. Jadi ya itu balik lagi, kalau harus dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, ini aku pribadi ya, aku nggak mewakili Debbie atau gimana, tapi bisa jadi mungkin deep down in my heart atau di bawah alam bawah sadar, kayaknya aku lebih condong ke child free memang. Kayak gitu. Jadi walaupun memang open ya, itu kan bahasa diplomatisku gitu. Tapi beneran kok, misalnya memang kayak Tuhan kasih gitu, ya aku juga akan menerima itu dengan sepenuh hati, sukacita gitu loh. Tapi by choice-nya defaultnya sekarang happy dan content enough dan nggak mengejar itu, gitu ya? Betul kayak gitu. Paham. Jadi yang nggak apa-apa udah. Jadi yang namanya kebahagiaan itu kan bukan ditentukan dari lingkungan, tidak ditentukan dari keadaan yang ada, tapi bagaimana kita mengatur hati kita sendiri gitu loh. Kan yang namanya bahagia itu ya be content with what you have. Ya ini yang ada ya sudah, I choose to be happy. Gitu. Tapi mereka ini aku merasa full of awareness gitu ya. Lagi di season ada ponaan, mereka tahu mereka waktunya, mereka punya banyak kesibukan. Jadi cenderung pilihannya tuh lebih ke sana karena gambar ideal untuk keadaan yang sekarang itu seperti itu. Apakah ini juga mengerucut pada pemikiran bahwa merasa tidak ideal untuk menjadi orang tua, baik itu dari kondisi atau dari fisik, pemikiran, semuanya merasa tidak ideal sehingga punya pemikiran seperti itu. Dari Debbie. Loh, aku pikir mau dari Debbie. Jadi kalau aku sih cukup percaya diri kok. Aku adalah good parent ya. Jadi makanya aku juga open kalau misalnya memang ada penyesuaian, pasti yes, persiapan yes. Dan aku mau highlight journey-nya itu dulu. Mungkin journey tanggal sekarang tanggal berapa lagi seperti ini, tapi journey-nya di tahun depan, bulan depan, bahkan beberapa waktu lagi itu bisa jadi berbeda gitu. Karena ya biasa kan kalau kita berusaha hidup dalam Tuhan itu kan, Tuhan kalau mau kasih something dia pasti persiapkan hati kita juga. Jadi contoh misalnya ada beberapa hal yang Debbie misalnya kasih beberapa ungkapan untuk kerinduan, aku pengen kayak gini, tapi aku masih belum merasa. Ya kita sama-sama aware. Dari Debbie dia merasa ya udah aku doa, nanti kalau Tuhan berkehendak ya Tuhan akan ngomong ke hatimu. Aku juga merasa ya udah aku juga open kok. Nah, misal pokoknya bukan kehendakku lah, kalau memang satu momen Tuhan memang ngarahin aku untuk harus mau dan gimana ya aku mesti taat sih. Aku jadi timbul pemikiran bagaimana kalau aku mungkin ya tanya ke diriku, terus aku doa, bagaimana kalau ternyata aku ini misalnya nggak pengen punya anak, padahal kamu pengen, kamu gimana? Aku berusaha. Karena bagi aku, iya, pingin punya anak, tapi memang pada kenyataannya nggak bisa punya anak, ya terus mau apa? Aku bukan nggak bisa, misalnya aku yang nggak mau. Ya kalau kamu nggak punya anak, ya sudah, mau ngomong apa aku? Aku nggak bisa memaksakan kehendakku sama kamu kan? Mau dipaksa juga nggak bisa. You choose already, ya kan? Ya mungkin kalau aku pribadi mungkin sudah dari kepingin apa segala macam, ya anggap aja kayak seorang anak
yang kepingin beli PS5, ya kan, sudah bermimpi apa segala macam, mamanya bilang enggak boleh. Mau ngomong apa? Mengubur mimpi ya. Mau ngubur mimpi. It's hard, itu menyakitkan, ya. But ya sudah, kalau memang nggak ada jalan keluarnya, ya so be it. Good newsnya adalah mungkin dari percakapan kita ini, terutama dari case-nya aku sama Debbie itu keywordnya adalah journey. Jadi nggak ada sebuah keputusan atau jawaban yang benar-benar final. Mutlak. Misalnya dari contohnya Miss sama Ken tadi itu kan, kamu kan ini mengumpamakan bukan sungguhan ya, mengumpamakan misalnya ada aku yang nggak pengen misalnya. Itu bukan final, karena kita masih terus berlangsung kan, journey-nya itu masih berlangsung. Karena itu ada beberapa hari yang lalu itu ada seorang teman itu tiba-tiba ngomongin dia, katanya out of the blue, by miracles, by God's grace, dia hamil. Padahal semua bilang ini susah. Case-nya dia ini sangat susah gitu. Dan kalaupun mau punya anak itu harus dengan bantuan medis. Yang which is dia beberapa hari yang lalu itu ngabarin Rosi, ngomong apa? Miss, this is miracle. Aku hamil alami. Itu wow. Itu lah, terus gimana? Ya kan? Kamu milih nggak mau punya anak, tiba-tiba ya Tuhan berkehendak lain, mau ngomong apa? Iya. Gitu. Dia milih kepingin. Lah ya, enggak if. Oke. Gitu. Tapi ini fakta-fakta ini tuh dengan banyaknya info malah bikin aku semakin frustasi. Berarti kalau Tuhan kasih anak itu sedemikian mudah sebenarnya karena Dia Allah yang berkuasa. Berarti kalau aku belum dapat ini apa? Simply as waktu atau aku merasa belum siap atau apa? Kayak kadang tuh frustrates me. Tapi sebenarnya gini, pada waktu dokter bilang kalau aku nggak subur itu, waktu itu kita dengerin radio ya. Di radio itu ada yang bilang kayak gini, Abraham dan Sarah itu menunggu Ishak itu 70 tahun lebih kalau nggak salah ingat ya. Pokoknya lama sekali nunggunya. Terus pada waktu akhirnya mereka punya Ishak, keadaannya Abraham dia impoten, Sarah dia sudah ya namanya perempuan kita pasti lebih menopause inilah ya. Jadi dia bilang gini, sekalipun kamu nggak punya bahannya, tapi Tuhan tuh sanggup membuat mujizat. Jadi waktu itu aku juga ngomong sama Jack, iya ya, kalaupun aku nggak super, kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan bisa kok kasih kita anak. Aku bilang makanya gitu. fakta ini kan semakin membuat aku frustasi. Berarti aku ini either belum, tidak siap atau apa Tuhan gitu. Iya kan? Area mana yang aku harus improve gitu? Iya. Mungkin ini bisa membantumu release your overthinking. Punya anak, kapan punya anak? Ya, itu bukan tergantung kita, tetapi tergantung Tuhan itu mempersiapkan bukan diri kita, tapi anak itu akhirnya kapan? Karena apa? The one who's gonna serve the purpose adalah anak itu, bukan kita. Kita ini, cuma dititipi. Timingnya dia belum nih. Gitu dia siapa tahu mau misal anak kita jadi presiden Indonesia. Amin. Mimpinya besar sekali. Saya juru kampanyenya. Seorang yang namanya tercatat di sejarah. We never know. Gitu loh. Dia harus lahir exactly di. Iya, benar. Setuju, andai kata kalau orang tuaku menikah terus langsung punya anak, kamu nggak akan ketemu aku. Karena apa? Kamu nggak mau sama tua. Yang 10 tahun lebih tua dari aku. 14 tahun berarti lebih tua. 14 tahun bisa. Ya kan, which is 14 tahun, nggak mungkin gitu loh. Aku mau pacaran sama kamu, aku dibilang orang pedofil malah. Jadi menarik ya, ternyata fokus pada anaknya, bukan kitanya. Benar. Kadang-kadang frustasi itu datang ketika kita fokusnya sama hidup kita kan. Iya, benar. Padahal balik lagi anaknya itu benar-benar seorang personality yang memang dia ada purpose khusus. Maybe ada last word atau advice buat teman-teman yang juga menuju 2 garis, tapi perjalanannya tuh terasa begitu berat dan sangat tidak mudah gitu. Mungkin dari Jack dan Debbie untuk para pejuang 2 garis. Debbie dulu. Nggak akan mudah perjalanannya, karena akan selalu ada orang yang tidak bisa bersimpati, nggak bisa berempati, dan saya yakin itu menjadi sebuah perjuangan
yang sangat menanjak ya, kayak hiking Semeru mungkin, atau bahkan hiking Mount Everest. Jadi sangat luar biasa perjuangan kalian. Tapi percayalah, kalian nggak pernah sendiri. Akan ada orang-orang yang memahami, akan ada orang-orang yang mendukung. Ya, even kayak obrolan kita pun ini juga nggak mudah buat kita sebenarnya ya, karena sambil ngobrol pasti sambil refleks, sambil ingat-ingat lagi. Jadi sebenarnya kita juga melakukan ini ya part of our empati dan simpati buat teman-teman semua gitu. We are on this universe together gitu. Tapi sekalipun kita tidak memiliki keinginan itu ya. Iya dan tidak. Netral pokoknya. Ini pertanyaan jebakan. Pas mau kasih last word dikasih pertanyaan jebakan, saudara-saudara. Gitu. Tapi keep everything open, teman-teman. Gitu. Karena selama kita masih hidup, masih mengerjakan dan menjalani journey ini tuh anything can happen. Dan setiap orang punya miracle-nya sendiri-sendiri. Even kalau kalian masih bertahan sampai saat ini, itu juga miracle. Jadi embrace and appreciate yourself and your spouse ya. Itu aja sih, aku rasa kita pasti belajar untuk jadi bahagia. Bahagia yang full, bukan bahagia yang ada kurangnya atau ada missing puzzle-nya, enggak. Kita mesti belajar jadi bahagia yang full. Sama kayak dulu waktu kita belum nikah atau ketemu kan, kita harus full dulu baru ketemu pasangan kita. Bukan pasangan kita akan melengkapi kita tuh, that's I don't agree. Sama juga dengan anak, kita udah punya full happiness, anak itu hadir akan memberikan full happiness yang lain gitu. Thank you so much for your time. Aku percaya juga ini akan memberkati teman-teman yang mendengarkan. Thank you. kita